Shalom Bapak Ibu Jemaat GKK sekalian dikasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan sebentar. Biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian dan kemampuan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya jemaat sekalian, renungan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 15. Cukup banyak ayat-ayatnya. Izinkan saya membacakan ayat 1 sampai 6 saja. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Bapak Ibu sekalian, konteks 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 15 ini tentang kekeringan yang berat dan pencarian yang putus asa oleh Raja Ahab. Jakarta kita merasa cukup panas ya, lumayan panas hari ini. Itu baru berapa bulan ya. Ya kalau kita buka keran air bisa keluar air. Tetapi ini konteksnya 3 tahun lebih bahkan tidak turun hujan. Panasnya minta ampun. Konteksnya seperti itu. Dan kita melihat ada 2 tokoh yang kontras ya tentunya. Yaitu Raja Ahab hidup dalam pemberontakan melawan Tuhan ini. Dan ada Obadya, kepala istana yang memegang teguh iman. Ada 3 hal yang kita merenungkan pada hari ini. Pertama, kesetiaan di tengah kompromi. Wah, di tengah kompromi tapi tetap setia. Maksudnya apa? Jadi begini, Obadya itu bekerja di istana Ahab. Raja Ahab yang fasik, yang jahat. Tetapi Obadya tidak ikut menyembah Baal atau berhala. Pelajaran apa yang kita dapat? Di tempat kita bekerja, saudara bekerja, atau lingkungan yang tidak seiman, tidak boleh melemahkan standar kebenaran hidup kita. Orang lain mencuri, berbohong, kita ikut mencuri dan berbohong. Jangan. Dan pelajaran yang kedua, kita harus berani bertindak nyata. Itu di ayat 4. Obadya mengambil resiko loh Bapak Ibu sekalian, dengan menyembunyikan 100 nabi Tuhan dalam gua 50-50 sekelompok, dan memberi mereka makan roti serta air. Kalau ketahuan Raja Ahab, mati tuh si Obadya. Pelajaran apa yang kita dapat? Jadi takut akan Tuhan atau takut akan Allah bukan sekedar perasaan hormat Bapak Ibu sekalian, tetapi ada tindakan nyata di dalam kita menolong mereka yang kesusahan dan membela kebenaran. Jadi bukan cuma sekedar omong kasihan, minimal kita datang, kita doakan. Kalau punya sesuatu ya silahkan memberi. Dan pelajaran ketiga, ketaatan yang siap diutus. Itu saudara bisa baca ayat 7 sampai 14. Jadi pertemuan Obadya dengan Elia itu menguji nyalinya si Obadya. Karena si Obadya harus menyampaikan pesan berbahaya kepada Ahab. Mengapa? Kalau Obadya bilang Elia ada ternyata Elia misalnya tidak ada karena
disuruh Tuhan pergi kemana, Obadja itu bisa mati di sana. Jadi ketaatan siap diutus. Pelajaran apa? Jadi orang atau kita yang taat memelihara iman pasti dipersiapkan Tuhan untuk menjadi jembatan bagi rencana Tuhan yang besar. Nah, biarlah jemaat sekalian pada hari ini, apakah lingkungan sekitar kita membuat kita ikut berkompromi atau justru memanggil kita untuk nyata-nyata kita berpihak kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi obajak-obajak saat ini, menjadi pribadi yang berani memelihara kebaikan, menolong sesama yang lemah, dan tidak takut hidup benar di tengah dunia yang jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh menjadi obajak-obajak yang mempertahankan hidup kudus, berani menyatakan kebenaran sekalipun di tengah dunia yang jahat ini. Tuhan tolong setiap pergumulan yang jemaat hadapi, baik ekonomi, kesehatan, dan keluarga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.